Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana pagi ini? Semangat ya. Mari kita buka pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik ya. Tema 1, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Ayo kita ingat kembali. Pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang ungkapan. Masih ingatkah? Ungkapan murah hati kemarin maknanya apa ya? Ya, murah hati maknanya suka memberi atau dermawan. Selain itu, ungkapan cepat kaki ringan tangan maknanya apa ya? Ya, betul. Cepat kaki ringan tangan maknanya adalah suka membantu. Selain belajar ungkapan, kemarin kita juga sudah belajar mengenai tekanan kuat dan tekanan lemah dan menyebutkan lambang bilangan. Pertemuan hari ini kita akan belajar menyebutkan pengamalan sila ketiga, keempat, dan kelima Pancasila di rumah. Selain itu, kita juga akan belajar mengenai menggunakan ungkapan dalam kalimat maupun cerita. Selain itu, kita juga belajar membaca dan menulis lambang bilangan. Menyebutkan pengamalan sila ketiga, keempat, dan kelima Pancasila di rumah. Alvaro dan Roni adalah kakak beradik. Mereka selalu rukun dalam menyelesaikan tugas-tugas di rumah. Alvaro dan Roni mempunyai tugas membersihkan halaman rumah. Agar pekerjaan mereka dapat selesai dengan baik, apa yang harus mereka lakukan? Ya, mereka dapat mengerjakan tugas secara bersama-sama dengan membagi tugas. Alvaro menyapu halaman dan Roni menyiram tanaman. Nah, cerita di atas menunjukkan contoh pengamalan sila ketiga Pancasila, yaitu mengerjakan tugas secara bersama-sama. Masih ingat kan dengan sila ketiga Pancasila? Bagaimana bunyinya? Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila ketiga dilambangkan dengan gambar pohon beringin. Ustazah akan berikan 3 contoh lagi pengamalan sila ketiga Pancasila di rumah. Yang pertama, gotong royong membersihkan rumah dengan anggota keluarga. Yang kedua, bermain bersama adik dan merapikan kembali mainan tersebut bersama-sama. Yang ketiga, melihat pertunjukan pentas seni di dekat rumah bersama-sama. Selanjutnya, pengamalan sila keempat Pancasila di rumah. Ayo kita baca dulu bunyi sila keempat Pancasila. Bunyinya bagaimana? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat dilambangkan dengan gambar kepala banteng. Saling menghargai diperlukan untuk menjaga kerukunan di rumah. Ayah menghargai pendapat ibu, begitu pula sebaliknya. Kakak menghargai pendapat adik, begitu pula sebaliknya. Orang tua menghargai pendapat anak, begitu pula sebaliknya.
Segala perbedaan pendapat di dalam rumah dapat diselesaikan dengan cara berdiskusi atau bermusyawarah. Contoh pengamalan sila keempat Pancasila di rumah. Yang pertama, menghargai pendapat ayah, ibu, adik, atau kakak saat berdiskusi. Yang kedua, bermusyawarah untuk mengambil keputusan. Dan yang ketiga, berdiskusi untuk menyelesaikan masalah di rumah. Masih banyak lagi contoh-contoh lainnya. Selanjutnya, pengamalan sila kelima Pancasila di rumah. Ayo, gimana bunyinya? Bunyi sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima dilambangkan dengan gambar padi dan kapas. Contoh pengamalan sila kelima Pancasila di rumah. Yang pertama, adil dalam membagi waktu untuk bermain dan belajar. Yang kedua, adil dalam membagi makanan kepada adik dan kakak. Yang ketiga, adil dalam menggunakan uang jajan atau tidak boros. Anak-anak, selanjutnya kita akan belajar menggunakan ungkapan dalam kalimat maupun cerita. Di sini ada contoh cerita yang mengandung ungkapan. Alvaro memang anak yang hebat. Alvaro mendapat julukan kutu buku karena suka membaca. Ayah dan ibu sangat bangga dengan Alvaro. Bagaimana? Sudah tahu kan? Mana kata ungkapannya? Ya, ungkapan yang ada dalam cerita tadi adalah kutu buku. Kutu buku memiliki makna senang membaca. Selanjutnya, kita akan belajar kalimat yang mengandung kata ungkapan. Contoh kalimat yang mengandung kata ungkapan seperti yang pertama, Puspita anak yang banyak akal. Yang kedua, Abdul adalah buah hati dari Bapak Misbah dan Ibu Mira. Yang ketiga, ayah menjadi tulang punggung di keluarga. Dari ketiga kalimat di atas, mana yang termasuk ungkapan? Ya, yang pertama adalah banyak akal. Banyak akal memiliki makna cerdas atau pintar. Yang kedua, buah hati. Buah hati memiliki makna anak kesayangan. Yang ketiga, tulang punggung. Tulang punggung memiliki makna yang bertanggung jawab atau menjadi pokok kekuatan. Setelah kita belajar mengenai pengamalan Pancasila dan ungkapan, selanjutnya kita akan mengingat kembali cara membaca dan menulis lambang bilangan. Yang pertama, membaca lambang bilangan. Ayo kita hitung dulu. 300 ditambah 30 ditambah 5. Jadi totalnya adalah 335. Bilangan 335 dibaca 335. Yang kedua, menulis lambang bilangan. Kita jumlah dulu ya. 200 ditambah 50 ditambah
Totalnya adalah 251. 251 lambang bilangannya adalah 251 atau bisa ditulis 251. Bagaimana? Sudah paham belum? Sekarang ayo berlatih. Kerjakan soal-soal yang ada di buku paket Bupena jilid 2A halaman 17 untuk muatan bahasa Indonesia dan halaman 18 untuk muatan matematika. Selamat mengerjakan anak-anak. Cukup sekian pembelajaran kali ini. Ustazah mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup pembelajaran dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian Ustazah tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.